Jadi la yatanajas illa idza taghayyara ta'mu aw lawnu aw rihu. Kayaknya sudah jelas nih masalah ayat. Selesai. Masuk kepada fasal yang berikutnya, faslun mujibatul ghusl sittatun. Kita akan membahas dalam kesempatan kali ini tentang kewajiban kapan kita diwajibkan mandi wajib. Al-ghusl lughatan sailan ma ala syai'. Mandi itu menurut bahasa Arab artinya al-ghusl itu mandi. Menurut bahasa Arab, menurut bahasa artinya mengalirkan air kepada sesuatu. Menurut bahasa. Dan menurut syariat, al-ghusl yaitu sailul ma' ala jami'il badan bi niyatin mahsus. Mengalirkan air kepada semua badan kita dengan niat yang khusus. Itu yang dinamakan mandi wajib. Bagi kebiasaan mandinya lagi kita jelaskan. Jadi ada 6 sebab kita diwajibkan mandi wajib. Ada 6 sebab kita diwajibkan mandi wajib. Nah ini yang akan kita jelaskan di kesempatan kali ini. Yang pertama, ilajul hasyafa fil faraj. Ilajul hasyafa fil faraj ini usulnya hasyafa atau qadruha ila ma yajib qasruhu min al faraj. Jadi yang pertama yang mewajibkan kita mandi wajib adalah berhubungan suami istri. Dengan berhubungan juga masuknya tempat sunat laki-laki kepada tempat sunat perempuan, maka sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar mandi. Dengan masuknya juga sudah mewajibkan mandi tempat sunat perempuan kepada tempat sunat perempuan. Tidak usah didetailkan lagi, bisa kita paham artinya berhubungan suami istri. Berhubungan dengan yang halal atau berhubungan dengan yang haram. Artinya berhubungan dengan yang halal dengan nikah yang benar atau dengan yang haram, tetap mewajibkan mandi.
silo, bokongnya tertutup, dia mimpi basah, keluar mani, mimpi tadi. Itu batal wudhunya, tapi tidak mewajib, tidak batal wudhunya, tidak batal wudhunya. Kenapa? Karena yang keluar dinilaikan suci, bukan najis. Kalau najis maka mewajibkan apa? Batal wudhu. Paham dong? Disebutkan kan daripada yang membatalkan wudhu sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, kecuali mani. Kenapa mani tidak membatalkan wudhu? Karena mani ternilai suci dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i air mani itu suci karena aslinya manusia suci. Makanya bangkainya walaupun mati tidak dengan najis. Akhirnya dong. Nah, maka tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan mandi. Lebih berat lagi. Sama gambarnya hukum keluar mani tidak batal wudhu. Itu jika dia tidur dalam posisi duduk bangsi wajah ini mimpi basah. Wudhu, dia punya wudhu nih, dia punya wudhu. Anak misalkan lagi punya wudhu, anak duduk, ini anak tidur tadi mimpi basah. Wudhu anak batal ya? Wudhu anak tidak batal. Kenapa? Karena yang keluar mani itu suci. Tapi anak diwajibkan mandi. Lebih berat lagi daripada wudhu. Jelas. Itu baik gambarannya uang yang keluar mani tidak batal wudhu. Kalau dia berhubungan suami istri jelas dengan nyentuh harim juga tidak batal wudhu. Paham tuh? Itu yang baik ngomong. Nah ada lagi namanya madhi. Madhi itu beda sama mani. Madhi itu hukumnya najis. Air madhi itu juga putih, kental, tapi keluarnya ketika syahwat, tapi dari puncaknya. Keluarnya pecah kencing itulah sehari. Dan dia membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau kena di sarung kita, kena di celana kita, wajib dicuci karena ternilai najis. Paham dong? Itu namanya madhi. Beda alamatnya, beda alamat. Keluarnya karena syahwat, dia syahwat, keluar kecak cair yang itu dah katin tersendet-sendet keluar lecak kencing. Tapi kan tahu putih. Kalau lagi putih kalau perempuan kuning juga. Itu namanya madhi. Hukumnya najis. Kalau kena sarung kita harus dicuci dan batal wudhu kita, tapi tidak wajib mandi. Nah ada lagi namanya wadi. Wadi ini apa? Wadi ini juga cairan putih kental. Keluarnya ketika kita capek pegawai, bangun tidur basah sarung kita, PD kita tadi mani. Bukan itu wadi. Atau kita habis ngangkat benda berat. Kita pegawai misalkan ngangkat benda berat. Misalkan mau pegawai bangunan angkat batu atau ngangkat benda berat, kita habis ngesek gobok misalkan lemari. Rasa capek, kalau keluar cairan, itu wadi namanya. Itu hukumnya najis, membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Karena keluarnya tidak tersendat-sendat, terus keluarnya kencing itu beda kentil pamnya putih. Itu namanya wadi. Bisa dijelas, bisa tahu perbedaannya? Semoga Allah berikan pemahaman antara mani, madhi dan wadi. Ini kenapa penting kita tahu? Sehingga kita tahu hukumnya. Jadi uang yang keluar mani dengan cara yang halal atau cara yang haram, maka mewajibkan mandi. Jangan dengan cara yang halal, mimpi basah dengan berhubungan suami istri, itu mewajibkan mandi. Atau yang haram, dikeluarkan pakai tangannya dari haram dalam mazhab kita Syafi'i, haram. Atau al-istimna dalam kitab, tidak boleh dikeluarkan dengan tangan. Yang boleh itu mengeluarkan kalau kita dengan tangan istri kita. Ini masalah hukumnya, perlu dijelaskan. Keluarganya dengan tangan istri kita boleh. Kalau misalkan istri kita lagi berhalangan, misalkan lagi head, kita nak berhajat, tahan lagi dengan tangan istri kita, jangan dengan tangan kita. Walaupun sudah punya istri, kalau tetap dengan tangan kita tetap dihukumkan dosa haram. Dalam mazhab kita Syafi'i ini hukumnya. Tidak pakai tangan yang halal kita. Paham tuh? Ini menjelaskan biar kita paham aja. Anak-anak cukup dengar beda, perlu dijelaskan. Nah, kemudian yang mewajibkan uang mandi yang pertama tadi berhubungan suami istri, yang kedua dengan keluarnya mandi, dan yang ketiga jadi keluarnya mandi bisa juga dengan bermimpi basah, yang alamat balai kemarin kita sudah jelaskan. Yang ketiga haid bagi ibu-ibu, kalau keluar haid bersih dari haid maka wajib mandi.
KBBI meneliti sampai bertanya kepada 500 orang perempuan untuk mendalami masalah hukum haid. Haidnya ibu-ibu, ini kalau haid ada yang dia 7 hari itu umumnya, ada yang 6 hari, ada yang cuma sehari semalam, ada yang paling lama 15 hari dan malam, itu paling lama. Ya kalau masih 15 hari dan malamnya putus nyambung masih dikatakan haid. Misalkan 3 hari haid, putus 2 hari suci. Hari ke berapa? Hari ke-6 berarti keluar lagi misalkan, itu masih dikatakan haid selama masih 15 hari. Karena ada yang perempuan itu putus-putus haidnya, ada yang lancar keluar terus. Dalam 6 hari itu keluar terus, itu yang lancar, yang bagus lah, sehat. Dan keluarnya haid menandakan perempuan itu sehat. Itu kalau ditanya siapa yang pertama keluar haid, ya Siti Hawa. Siti Hawa pertama yang keluar haid. Pertama kali yang keluar haid Siti Hawa. Ketika makan buah kuldi, ya, dia nak haid, makanya diturunkan oleh Allah. Karena najis. Karena kalau di surga dia tak kata lagi haid. Haid tuh. Jadi kalau perempuan haid bersih daripada haid, maka mewajibkan dia mandi. Ada istilah ibu-ibu, datangnya penghalang, ada istilah hilangnya penghalang. Datangnya penghalang ibu-ibu itu suci. Misalkan Isya ini suci. Dari tadi masuk Isya jam berapa? Isya jam 7.15 ya. Masuk Isya tadi ibu suci. Ibu sholat masih sempat. Tahu-tahu santai dulu makan, ngobrol, tahu-tahu keluar haid. Berarti tadi ada saat ibu bisa sholat Isya. Jadi kalau suci dari haid kaki wajib digodok sholat Isya. Isyanya baik. Ke subuh karena lagi haid tidak wajib sholat. Tapi pas datangnya penghalang tadi ibu masih suci, ada saat mungkin mampu untuk sholat, ibu tidak sholat. Karena datang haid tidak boleh sholat, kaki setelah bersih wajib digopok. Yang pertama. Yang kedua, zawalul manik, hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang itu ibu misalkan ini caknya ini sudah nak selesai haid anabib. Haid itu kalau sudah nak selesai, warna darahnya sudah berubah, sudah merah mutih. Mutih baik. Kalau sudah mutih berarti sudah suci, maka wajib mandi. Kebetulan alhamdulillah habis Isya caknya sudah mutih, cuma tangguh besok bela mandi sebelum subuh. Tak boleh bu. Kalau juga ibu nak mandi sebelum subuh, ini Isya wajib disolati. Nah kok ibu lah bersih, harusnya mandilah malam ini. Mandi apa? Mandi wajibnya be, bukan mandi bersabun. Mandi wajibnya be. Jika lagi saking tak tahunya orang dengan hukum, be, istriku ni sudah bersih. Aku datang nih, dia belum mandi. Kira aku besoknya sekalian mandinya, tak boleh. Kalau hakim kita baru bersih dari haid, mandi dulu baru kita boleh hubungi pak. Berdosa gitu. Kenapa? Karena dia belum bersih dari haid, dia belum mandi. Mandi apa? Mandi wajib, bukan mandi bersabun. Mandi bersabun besoknya bisa. Jadi misalkan istri kita baru bersih dari haid, mandi dulu baru boleh kita datangi. Ini dah sekalian begitu sebelum subuh. Tidak baca sekalian. Kenapa? Kalau itu nak hajat apa dia baru bersih dari haid, mandi dulu, mandi wajib dulu. Mandi wajib cuma dibagi debu, bersih dia, mandi wajib, baru boleh kita datang. Besok mandi lagi, dia mandi lagi. Mandi lagi ini hubungan suami istri tadi. Ini banyak tak tahu pak. Nak membet simpelnya, tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena ibu bersih dari haid, belum mandi. Kita datangi berarti dia posisi masih dalam posisi hadas. Paham tuh? Ini banyak orang tak tahu ya, maaf ini banyak orang tak tahu hukum ini. Banyak kejadian karena banyak yang bertanya sama Ustaz. Paham Paham maksudnya?
besok nyambung langsung darah haid kalau sudah tanggalnya. Kebetulan tanggalnya ini 60 hari malamnya, besok tanggal biasanya dia haid, atau dia haid bisa jadi itu haid. Bagi istri gitu, nambah lagi, lambung lagi, sabarlah. Nah, ini kalau masalah nifas ini kenapa ada nifas ini membersihkan daripada sisa dari anak-anak. Tapi zaman sekarang ini modern Pak. Sekarang ini ada istilah kawin dengan lahiran dengan sesar. Kalau lahiran manual memang nifasnya biasanya panjang Bu. Bisa 40 hari itu confirm. Dan bisa sampai 60 hari. Biasanya kalau wong kita Palembang ini sudah 40 hari kebanyakan sudah banyak yang bersih. Cuman kita nak sabar, belum selesai jahitan belum kering ya. Itu sayang kita sama bini kita. Ya, yalah sudah melahirkan anak gitu. Nak sabar gitu, banyak puasa Senin Kamis. Itu dulu anak alami juga. Ini kok anak-anak jadi alami juga itu. Jadi itu nifas. Jadi ada zaman sekarang ini dengan operasi melahirkan Pak, atau kita ngomong sesar. Biasanya kalau sesar tidak sampai 40 hari sudah selesai. Karena ketika dikeluarkan budak dengan sesar, terus dokter yang pintar itu sudah dikeluarkan darah-darah yang ada. Jadi darah kotor itu jadi keluar dari budak langsung diurutnya perut ibu-ibu ini, jadi setengah darah itu sudah keluar, tinggal sisanya ketika sebelum dijahit. Nah, biasanya lebih cepat uang yang dengan sesar tadi darah. Bisa jadi 10 hari, bisa jadi hampir 30 hari. Jangan kalau memang sudah bersih dalam nifas wajib mandi ibu. Nak dia 40 hari, nak dia 60 hari, nak dia 10 hari, nak dia 20 hari, walhasil bersih mandi. Artinya bersih, tidak katik lagi darah keluar. Kalau masih ada berarti belum bersih. Sampai kapan? Sampai 40 hari. Kalau 40 hari masih keluar, 41 sampai 60 hari. Kalau 60 hari masih keluar, itu bukan darah nifas lagi. Sudah darah lain, bisa darah haid, bisa darah istihadah. Nah, intinya bersih dari nifas wajib mandi dulu. Baru boleh sholat, baru melakukan ibadah yang baik. Paham tuh Bu? Nah inilah daripada ini kan urusannya haid, nifas, bila adanya urusan ibu-ibu sebenarnya. Tapi kita orang lama harus tahu Jadi kita bisa mengajarkan kepada istri-istri kita. Itu yang pertama, hubungan suami istri mewajibkan mandi, walaupun tidak pernah mandi, hubungannya masuknya tempat sunat laki-laki, tempat sunat perempuan sudah wajib mandi. Walaupun tidak ada keluar mandi, paham tuh? Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Sengaja, tidak sengaja, halal, intinya wajib mandi. Ketiga, haid, nifas, dan wiladah. Ini langsung kalau bersih dari haid, wajib mandi dulu, baru nak melakukan aktivitas yang lain, ibadah, sholat, ngaji, hubungan suami istri, mandi dulu. Begitu juga nifas, dan begitu juga wiladah. Dan yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah al-maut, kematian. Apa itu maut? Mufaraqatul ruh bil jasad. Berpisahnya antara ruh kita dan jasad. Yang wajib mati ke siapa? Yang hidup. Yang hidup. Kalau yang mati mandi dewek lagi kalau gitu.
istrinya dan anak-anaknya dan muridnya untuk menyiapkan air untuk dia mandi. Kemudian dia meninggal. Kemudian yang menyaksikannya istri dan anaknya. Berdiri dia habis meninggal itu dia mandi. Setelah mandi dia berbalik lagi kalau gitu Pak. Nengoknya itu. Tapi ini karena dia orang alim, mungkin karomah ya Allah menunjuk ke dia. Kalau ada ini jangan hukum. Sah. Sah. Oh lebih bagus lagi hebat. Cuma yang nengoknya betul betul. Ya, coba tak ada mandi dewe. Budaknya meninggal lagi. Ini kejadian. Ada dulu dalam satu kitab disebutkan Ibnul Mayyit. Ada seorang ulama namanya Ibnul Mayyit, digelarin anaknya Mayyit. Ini juga seperti itu kejadian. Jadi ini ulama besar di zaman itu di negeri Baghdad. Dia baru kawin malam pertama meninggal. Ulama itu meninggal. Pas nak dimandi ke maaf punyanya tadi masih bangun. Akhirnya dimandi ke cak itulah. Akhirnya dipanggil lah bininya. Mungkin dia pengen punya keturunan. Ya, didatangi lah oleh istrinya. Ternyata dari datang itu dapat anak. Itulah Ibnul Mayyit. Ulama besar. Dan abahnya juga seorang ulama. Nah, cak mana hukumnya? Bininya tetap mandi wajib. Ini mandinya sekalian mandinya jelas. Nah, pahit tuh. Ini masalah mandinya yang akan kita bahas. Pahit tuh. Nah, dari situlah ada nama ulama Ibnul Mayyit. Bapaknya lah meninggal. Ternyata dengan hubungan sama ibunya sudah halal dia malu mau tamu. Kalau mau tamu malam itu lah meninggal. Jadi kepengen punya keturunan. Ternyata Allah punya keturunan dengan doa dia tadi. Pasti mandi ke. Nada ini. Ini datang ini sini. Subhanallah. Ini kejadian nyata Pak. Disebutkan dalam kitab tentang seorang ulama namanya Ibnul Mayyit. Anak seorang Mayyit. Subhanallah. Subhanallah ya. Nah, kita lanjutkan kepada cara mandi itu sendiri. Furudul ghusl isnan. Kewajiban kita mandi itu dua. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badan bil ma'. Fardunya kita mandi wajib itu dua. Yang pertama niat dan yang kedua menyeluruhkan badan dengan air. Artinya harus kenal kalau badan kita ini dengan air. Rambut kita, kulit kita harus kenal. Dengan air. Yang pertama niat apa dia? Niat mandi wajib itu. Yang biasa kita hafal, nawaitu raf'ul hadasil akbar an jami'il badani lillahi ta'ala. Saya niat mengangkat hadas besar atas seluruh badan saya karena Allah Ta'ala. Ngucap itu sunnah, niatnya diwati. Kapan? Ketika pertama kita nyiram ke air di atas kepala kita. Nah, jangan cara sunnah dalam mandi wajib. Nah, yang meriwayatkan cara mandinya Nabi Muhammad itu istrinya Nabi. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Cara mana mandi wajibnya Rasulullah itu yang meriwayatkan istrinya orang. Mungkin sahabatnya yang Nabi mandi. Nabi itu kalau mandi pakai telas apa? Cak pakai sarung cak. Nutup auratnya dari pusar ke lutut. Makanya orang dulu kalau mandi pakai telas istilah kita di Palembang telas pakai sarung untuk mandi. Itu sunnah. Itu sunnah. Kalau kita mandi di sungai pakai telesan pasti. Mandi di kamar tertutup tuh lah. Kamar mandi kan tertutup zaman sekarang kita pakai teles. Itu tidak apa-apa karena tempatnya tertutup, tidak ada masalah. Tapi disunahkan sebelum nak buka baju ada bacaannya biar tertutup aurat kita dari makhluk jin. Di dalam hati kita baca. Aku bacanya Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Itu di dalam hati dibaca. Siapa yang baca doa ini kata Nabi tertutup auratnya dari makhluk jin, sehingga tidak nengok aurat kita. Kalau makhluk manusia kan kalau dari kamar mandi tidak ada nengok. Kemudian nak mandi wajib tadi jangan yang sunnah. Mandi yang sunnah itu pertama irti kencing dulu. Kencinglah dulu, mungkin sisa-sisa air mandi masih ada. Kencinglah dulu, bersucilah dulu. Bersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang. Niatkan setelah membersihkan, niatkan mengangkat hadas besar di dua kemaluan kita. Itu yang pertama. Kemaluan depan, kemaluan belakang kita cuci. Niat, ya Allah aku angkat hadas besar di dua kemaluan. Karena Allah. Setelah itu baru kita berwudu. Berwudu biasa. Setelah berwudu baru mandi wajib. Itu yang sunnah. Tapi kalau versi kita mandi wajib dulu baru berwudu. Nah, cak mana mandi wajib yang disunnahkan itu tadi. Membasuh
wajib. Ini tanya, kawan. Soal ngantuk ya. Jadi hukum begini, jelas ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, jangan malu bertanya, silakan. Kami kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, masalah mandi wajib di sungai tadi itu. Mungkin di sungai kita ini kan tidak kayak sungai-sungai luar negeri sana yang penting ya Habib. Nah kita ini kan ya Allah kencing di sana lah, ya Allah yang besar yang di sini di situ juga lah mungkin kan. Mungkin rasanya bersih lah sungai itu. Apa hukumnya jadi itu? Kalau kita mandi wajib atau wajib di sungai yang kondisinya kayak itu deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagha ma'u qullatan la yahmilul khabath." Kalau air itu nyampe 2 kula, maka tidak membawa najis. Maksudnya tidak membawa najis, artinya suci air itu. Kalau sungai itu banyak banyunya, luas sungai. Walaupun dia mungkin kalau juga ada kotoran kita tepis ke banyu itu buat dia nyawa. Jangan kita campur di depan kotoran dulu, jadi bukan najis banyu. Bahkan ada kotoran kita tepis ke jauh kan, mandi yang di situ suci. Karena airnya banyak, sungai itu banyak. Begitu juga laut, air laut juga rusak. Kata Nabi, "Taharul ma'hu wa illa maitatuhu." Suci airnya dan halal maitahnya, bangkainya dari ikan laut itu. Jadi semua yang turun dari langit dan keluar dari bumi, airnya suci dan menyucikan. Kayak turun dari langit hujan, embun, salju, kita kumpul ke airnya sampai 20 dan lebih bisa kita gunakan. Sungai, laut, apalagi mata air, sumur, itu semua suci dan menyucikan dan boleh kita gunakan untuk mandi. Min air sifatnya. Jangan ada warnanya. Sungai kita ini kan coklat ya warnanya. Sudah aslinya gitu, boleh kita mandi. Karena banyak. Paham tuh? Jadi kalau ada kotoran kita tepis juga. Sebelum dengan air itu jauh. Sisanya bersih, mulai sah. Paham tuh? Ada lagi soalan yang lain? Emang ya sekarang ini buang sampah sembarangan. Dulu bersih sungai, sekarang buang sampah sembarangan. Padahal sudah ditulis jangan buang sampah di sungai. Sebenarnya kalau kita sadar manfaatnya untuk kita dewek. Nabi itu yang mengajarkan at-tuhur syatrul iman, kata Nabi. Kesucian itu daripada sebagian daripada iman. Benar, hadis yang sahih. Tapi kita orang ini cuma tidak capek. Sebenarnya juga harusnya disiapkan deh. Tapi alhamdulillah kalau di komplek-komplek ada ngumpul sampah. Semoga Allah jaga kebersihan. Ada soalan yang lain masalah ininya? Jatuhi. Jatuhi. Ada lagi soal? Ngantuk aja. Tak ada soal lagi, kita tutup ini. Ada soalan? Oke, anak simpulkan pelajaran hari ini. Yang mewajibkan orang mandi wajib, yang pertama adalah hubungan suami istri. Yang kedua keluar mani, bersih dari haid, bersih dari wilada atau nifas, kemudian meninggal dunia dimandikan oleh hidup. Cara mandi itu fardunya 2, yang pertama niat, yang kedua harus menyampaikan semua air di badan dan rambut kita. Harus sampai air. Kalau memang nyampe galau maka sah, dan bagian-bagian lekuan tubuh ini harus diperhatikan. Kadang-kadang selo-selo telinga ini kita tidak tahu rambut. Maka baru sah. Dan yang paling penting adalah mandi wajib itu niat kita harus ada ketika kita mandi wajib. Itu yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa adalah niat. Apa dia niatnya? Nawaitu fardhul ghusl an jami' badanillah ta'ala. Saya niat mandi wajib atas badan saya karena Allah Ta'ala. Itu paling simple, paling ringan ya. Jangan lupa niat di hati ketika kamu nak mandi wajib. Itu kesimpulannya. Kemudian kesimpulannya bagi ibu-ibu yang selesai daripada haid, kalau nak melakukan ibadah harus mandi dulu. Nah itu ibadah sholat, nah itu ibadah puasa, nah itu ibadah nak didatangi oleh suaminya, mandi dulu.
dia tuh